Ya, pagi Pak Yos, apa kabar? Wah, udah lama nggak jumpa kita ya. Senyummu itu bikin pagi ini makin cerah, Pak. Oke, Pak Yos, gimana liburannya, Pak? Seru, Pak? Ya, liburan seru, Pak. Seru ya? Ya, seru ya. Ya, liburan ya ada keluarga yang mengajak ya. Hmm. Ya ke puncak ya. Wah, puncak. Ya, puncak. Tunggu teman-teman lama ya? Ya, teman-teman lama lah ya. Wah, kumpul-kumpul ya. Dan mereka orang-orang senior ya. Nah, Jadi ya orang-orang yang sudah sukses ya. Dan saya bisa simpulkan ya, secara ekonomi ya mereka sudah selesai ya. Karena sudah senior juga. Sementara kita ini kan lagi dalam perjuangan, Pak. perjuangan mencari Ya. apa nih? Kebersamaan ya? Ya, pencarian macam-macam lah. Macam-macam ya? Mencari bersama-sama ya? Ya. Tetapi yang menarik Pak Kris, yang Apa saya refleksikan, nah, misalnya saudara, bagaimana saya misalnya kita menikmati fasilitas yang harusnya kita tidak sanggup lah ya. Kita tidak sanggup. Tetapi kita bisa menikmati itu ya, karena ada orang-orang yang baik hati menyediakan itu bagi kita ya. Ya, pertemanan itu menjadi memungkinkan semua hal ya. Ya. Relasi teman ya teman ya, kita dapat menikmati sesuatu ya mungkin kita tidak dapat memperolehnya ya, menikmatinya ya kalau kita menghitung-hitung, atau mungkin ya belum waktunya kita bisa nikmati dalam proses yang panjang kita bisa nikmati. Tetapi karena pertemanan ya, jaringan sosial dan lain sebagainya, maka sesuatu yang seharusnya baru kita akan nikmati nanti ya, kita bisa menikmati sekarang. Jadi ya poinnya adalah menurut saya itu pertemanan dengan semua orang itu penting, Pak. Penting. Kebersamaan juga, Pak ya. Tetapi ya dalam sosiologi itu kan, Pak, dalam sebuah interaksi sosial itu kan misalnya begini, apa yang membuat kita bisa berteman, Pak Kris? Ya, ada kesamaan minat mungkin ya. Ya bisa ada kesamaan minat, hobi, dan lain sebagainya. Karena Pak Yus Tapi lucu, lebih Pak. dari itu kan, di balik semua itu, you punya apa? Bapak lucu soalnya, Pak. You punya apa yang membuat saya mau berteman dengan Bapak? Demikian juga sebalik-baliknya. Nah, kalau kita berbicara pada level itu kan, kita berbicara pada ada dua hal ya, yang tangible dan intangible ya, yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Nah, menurut saya Pak Kris, dua hal itu penting ya. Hal yang tidak kelihatan itu, yang tidak bisa dihitung dan lain sebagainya. Kali lalu kita berbicara tentang misalnya kita berbicara tentang kegembiraan ya, kita berbicara tentang kebahagiaan ya. Kita berbicara tentang kebaikan hidup. Semua itu adalah kapital ya. Semua itu adalah modal ya. Kita bisa sebut itu sebagai modal spiritual ya. Kita bisa sebut itu sebagai modal sosial dan lain sebagainya. Yang datang yang bisa memberikan nilai guna bagi kehidupan orang lain. Sesuatu yang mereka tidak butuhkan, tetapi kita punya itu, dan kita bisa share itu dalam sebuah perjumpaan. Saling melengkapi lah saling ya. melengkapi ya. Tapi kita tidak punya duit, mereka punya duit. Ya kurang lebih begitulah ya. Jadi ya, nah dalam konteks seperti itu, maka setiap kita itu menurut saya itu harus menyadari semua kapital yang ada pada kita. Ya. Itu yang kadang nggak sadar mungkin. Iya, itu kita tidak sadar. Karena mengapa kita tidak sadar? Karena kita fokus pada kapital yang sifatnya tangible ya, yang kelihatan, yang bisa diukur ya. Kamu punya duit berapa, kamu punya mobil berapa, kamu punya apa yang bisa dilihat ya, materi dan lain sebagainya. Semuanya bisa diukur. Dan semua kita dalam masyarakat pasar seperti ini, dalam masyarakat konsumeristik seperti ini, itu tertuju pada hal-hal yang sifat material. Tapi ya, Pak Kris harus menyadari bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, hal-hal yang sifat tangible, material, yang kelihatan itu justru membuat Pak Kris itu terjebak dalam sebuah kesepian hidup. Karena barang-barang itu tidak bisa membuat Pak Kris tertawa. Barang-barang itu tidak dapat menghibur Pak Kris ketika merasa sedih, merasa kesepian, merasa sendiri dan yang lain-lain. Nah, dalam konteks seperti itulah Pak Kris, kita baru menyadari bahwa
apa namanya, kita menyadari hal-hal yang bersifat intangible itu yang dimiliki oleh orang lain itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita menghargai hal-hal yang intangible itu, maka ketika kita mengalami kesulitan seperti itu di tengah kegalauan, kegemilangan harta harta yang banyak, berlimpah lah ya. Kelimpahan harta seperti itu ya, ketika kita mengalami kesepian dalam kondisi seperti itu, kita masih memiliki teman-teman yang memiliki kekayaan dalam bentuk yang lain ya, kekayaan spiritual ya, kekayaan mental ya, kekayaan intelektual ya, macam-macam yang lain yang bisa mengisi kesepian hidup kita. Nah, oleh karena itu maka poinnya adalah bahwa kita harus belajar melihat atau menghargai berbagai macam kapital ya yang dimiliki oleh semua orang dalam hidup ini, Pak Kris ya. Mungkin dia tidak punya uang, tapi kita dapat menikmati kegembiraan hidupnya. Dia tidak punya apa-apa, tetapi kita dapat menikmati visi spiritual hidupnya. Karena semua hal itu ya pasti juga membantu kita membantu kita untuk tetap hidup sebagai orang-orang yang atau membantu kita dapat mencapai ya tujuan yang akhir yang paling kita mimpikan biasanya kan impian kita ya, kebahagiaan kan. Kebahagiaan itu kan sebetulnya proses perjumpaan dengan orang dalam konteks seperti itu. Jadi ya kurang lebih itu refleksinya. Menurut saya begitu. Jadi kalau kita lihat fenomena nih Pak, ini kan banyak filantropis Pak ya. Filantropi yang banyak sebut saja kelimpahan harta. Mereka mendonasikan uangnya seperti Bill Gates saja sebut. Nah itu apakah mereka juga mengalami hal yang serupa? Karena mereka setiap hari juga berinteraksi dengan rekan-rekan yang lain juga gitu. Ya betul. Itu bisa juga Pak. Dalam arti begitu ya. Intinya kan bahwa orang-orang dengan semangat seperti itu kan sebetulnya mencari makna ya. Mencari makna dengan hal-hal seperti itu penting. Tetapi itu tidak cukup. Cukup itu karena kegembiraan itu dalam konteks perjumpaan Pak. Jadi bukan relasi itu masih terlalu abstrak. Perjumpaan itu artinya apa? Saya melihat matanya Pak Kris penuh dengan emosi, kegembiraan. Saya bisa melihat Pak Kris tersenyum pada saya. Kita bisa tertawa bersama dan lain sebagainya. Nah itu sangat penting dalam hidup kita. Ya. Kita bisa membangun itu mulai dari keluarga, ya. Tetapi harus bertumbuh keluar, begitu ya. Harus bertumbuh ke lingkungan, harus bertumbuh kepada persahabatan, harus bertumbuh kepada peer grup yang lainnya. Berbuah lah gitu Pak. Ya, dia harus pohon itu kan dia harus pohon makin besar, dia harus berbuah banyak kan. Iya, ya, kalau tidak dia cepat mati atau dipotong kan. Begitu ya. Ditebang ya. Ya. Wah, menarik. Begitu Pak Kris ya. Jadi ya supaya kita tidak sepi ya, bangunlah sebanyak mungkin persahabatan dengan orang dan supaya bisa menjadi sahabat bagi orang ya, ciptakan diri keterbukaan ya, kebaikan hidup ya. Itu Pak. Oke, luar biasa Pak Yus. Nanti kita lanjut ke topik yang lain Pak, kayaknya bakal menarik nih hari ini. Terima kasih. Oke. Thank you Pak Yus.